tidak mendahului penyelidikan, ada keluarga terdekat yang juga ikut serta menjadi pelaku dari situasi atau kasus ini, maka hukumannya bisa ditambah sepertiga dari hukuman asal, jadi bisa maksimal. Nanti biar polisi aja yang cerita semuanya, kan aku udah cerita soal pacaran seperti apa, udah jelasin semua ke penyidik, kayaknya bukan tanah aku. Asmara ini kan juga kesana ya, dan itu mendapat informasi dari rekaman CCTV yang sudah menjadi salah satu alat bukti bagi kepolisian. Kabar yang sebelumnya memberikan gambaran singkat mengenai kasus kematian Dante, anak Tamara Tiasmara, masih menyisakan banyak misteri. Meskipun mantan kekasih Tamara, Yuda Arfandi, telah ditetapkan sebagai tersangka, pihak keluarga menolak menyalahkan Yuda atas tragedi tersebut. Tuduhan terhadap Tamara Tiasmara pun muncul, dengan keluarga Yuda menuduhnya lalai dalam menjaga anaknya. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh pakar hukum, Khairul Huda, yang menilai bahwa jika Tamara menitipkan anaknya kepada Yuda Arfandi, hal itu tidak bisa dianggap sebagai kelalaian. Kalau dikatakan lalai, kelalaian yang mana? Dia tidak membiarkan anaknya pergi ke kolam renang sendiri, tapi bersama orang yang dipercaya, kata Khairul Huda ditemui di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Menurut Huda, kelalaian hanya dapat diakui jika anak berjalan sendiri tanpa pengawasan, tidak bisa berenang, dan akhirnya tenggelam. Ia menekankan bahwa Tamara mempercayakan anaknya kepada seseorang yang dianggapnya aman. Jadi, baru dikatakan lalai apabila anak ini jalan sendiri tanpa pengawasan, tidak pandai berenang dan akhirnya tenggelam, imbuhnya. Dalam rekaman CCTV, terlihat bahwa Dante berenang bersama Yuda Arfandi, dan kematian bocah 6 tahun itu diduga bukan akibat tenggelam, melainkan diduga karena adanya upaya penenggelaman. Huda menyebut adanya intervensi fisik dari pelaku terhadap tubuh korban. Ada intervensi fisik dari si pelaku terhadap tubuh korban, tidak relevan kalau si ibu lalai menitipkan anak kepada orang lain, ujarnya. Namun, pandangan Huda ini tidak sepenuhnya diterima oleh keluarga Yuda Arfandi, yang tetap yakin bahwa Tamara Tiasmara juga turut bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kontroversi ini menjadi semakin kompleks dengan adanya pernyataan Khairul Huda yang menyatakan bahwa tuduhan keluarga Yuda Arfandi tidak berdasar. Sementara itu, Polda Metro Jaya terus mengusut kasus ini. Dalam perkembangan terbaru, pihak sekolah Dante menjalani pemeriksaan terkait aktivitas renang anak tersebut. Ketua Yayasan Sekolah, Wani Siregar, mengkonfirmasi bahwa Dante memang jarang mengikuti kelas renang, namun hal ini baru terjadi di tahun ajaran baru. Dante meninggal dunia setelah berenang di Taman Air Tirtamas, Pondok Kelapa, Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Kejadian ini tidak disebabkan oleh kecelakaan, melainkan akibat upaya penenggelaman oleh Yuda Arfandi, yang saat itu merupakan kekasih Tamara Tiasmara. Kasus ini masih terus berkembang, memberikan banyak pertanyaan dan perdebatan dalam masyarakat. Pakar hukum Dr. Khairul Huda menepis dugaan adanya keterlibatan Tamara Tiasmara dalam kasus kematian anaknya, Dante. Hal itu lantaran Tamara Tiasmara tidak berada di lokasi tempat kejadian Dante tenggelam. Karena si ibu korban tidak ada di lokasi, tidak ada di tempat, tidak berkontribusi dengan terjadinya peristiwa, kata Khairul Huda dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Khairul Huda juga mempertanyakan motif Tamara jika tudingan adanya keterlibatan sang artis dalam kematian Dante benar. Ia pun menilai tidak ada persekongkolan di antara Tamara dan pelaku untuk membunuh Dante. Kalau mau kita katakan ini pembunuhan, kan harus ada motif. Apa motifnya? Baik si pelaku apalagi ibunya korban kalau mau dihubungkan ke ibunya korban. Jadi kontribusi perbuatan tidak ada, motif tidak ada, making of mind tidak ada. Saya pikir sangat jauh kalau dikatakan ini ada persekongkolan, ada kesepakatan, ada permufakatan di antara ibunya korban dengan pelaku terkait dengan peristiwa itu. Lebih lanjut, Khairul Huda mengatakan tidak ada fakta-fakta yang dapat membuktikan tudingan adanya keterlibatan Tamara Tiasmara dalam kasus kematian sang anak. Ya, spekulasi itu kan biasanya kerjanya infotainment, kalau orang hukum bicara soal fakta. Jadi, fakta-fakta tidak menghubungkan, tuturnya. Khairul Huda pun mengambil salah satu fakta terkait hubungan asmara Tamara Tiasmara dan pelaku, Yuda Arfandi alias Ya.
Ia menyebut fakta-fakta yang ada sulit dikaitkan dengan adanya keterlibatan Tamara. Saya dengar, lihat, baca faktanya kurang lebih antara pelaku dan ibu korban ini menjalin hubungan selama 2 tahun dan mereka sudah biasa pergi bersama. Si pelaku juga mempunyai anak yang sebaya, katakanlah dengan korban yang biasa juga bergaul. Nah itu fakta-fakta yang kita lihat, yang kita coba konsumsi secara hukum. Kalau kita konsumsi secara hukum peristiwa ini agak sulit dikaitkan dengan adanya keterlibatan si ibu, jelas Khairul. Bahkan, Khairul Huda mengatakan fakta-fakta yang telah terungkap dalam kasus kematian Dante tidak mendukung adanya keterlibatan pihak lain selainnya. Faktanya sejauh ini tidak ada yang mendukung keterlibatan pihak lain selain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tandasnya. Menurut Khairul Huda, pihak kepolisian pun tidak mungkin melindungi bahkan menutupi keterlibatan salah satu pihak dalam kejadian ini. Ia meyakini polisi akan mengungkap kasus kematian Dante sesuai fakta yang ada. Sejauh fakta yang telah terungkap, Khairul Huda mengatakan kasus kematian Dante merupakan perbuatan tunggal ya. Dan saya kira juga kepolisian tidak akan katakanlah punya kepentingan katakanlah untuk melindungi pihak tertentu atau misalnya menutupi keterlibatan pihak tertentu. Bagi kepolisian ini kasus merah putih, katakanlah seperti itu. Jadi pasti apa adanya yang mereka ungkap mengenai hal ini. Dan sejauh ini masih menunjukkan ada keterlibatan perbuatan tunggal yaitu tersangka itu, beber Khairul Huda. Kasus tewasnya anak Tamara Tiasmara, Dante, yang diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya, Yuda Arfandi masih menjadi sorotan. Tamara Tiasmara mengelak pernyataan pihak sekolah yang menyebut bahwa Dante tidak bisa berenang. Begini bantahan mantan istri DJ Angger Dimas itu. Melansir tribuntrends.com, diberitakan sebelumnya, ada dugaan bahwa kasus kematian Dante berhubungan dengan asuransi. Asuransi Dante pun dicurigai menjadi motif Yuda Arfandi dalam kasus kematian bocah 6 tahun tersebut. Asuransi ini disebut bakal cair bila Dante meninggal dunia. Mengenai hal itu, pihak Tamara Tiasmara akhirnya buka suara soal asuransi Dante. Diketahui, polisi hingga kini belum mengungkap alasan Arfandi menenggelamkan Dante, bahkan sampai 12 kali dengan durasi 54 detik. Pada polisi, Arfandi mengaku melakukan tindakan tersebut guna melatih pernapasan Dante. Kasubdit Jatanras AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan bahwa Arfandi mengaku melakukan itu agar Dante tidak takut air. Latihan membenam bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, kata Rovan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Jakarta, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan polisi masih mendalami motif Yuda Arfandi menenggelamkan Dante hingga tewas di kolam renang Palem, Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Kami masih melakukan pendalaman. Kami juga menunggu hasil dari Apsifor, katanya.